يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله أسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأمته أجمعين. أما بعد أيها الناس، إني أوصيكم ونفسي بالتقوى وتزودوا بها فإن خير الزاد التقوى. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat hamba Allah yang mulia, ayat yang baru khatib baca adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ali Imran ayat 102, di mana Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ali Imran 102. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa nikmat yang mesti kita syukuri, yang karena nikmat ini kita merasa orang yang sangat beruntung. Kita berbahagia ketika Allah beri anugerah yang luar biasa ini. Nikmat itu adalah nikmat hidayah, bahwa kita Allah tunjukkan kepada iman, Allah dorong untuk memeluk agama Islam. Bahwa kita beragama Islam dan beriman pada Allah, ini anugerah yang amat besar. Tidak didapatkan oleh sembarang orang, tidak diberikan pada setiap orang. Ini benar-benar hidayah, karunia Allah. Allah berikan pada orang yang Allah pilih, Allah kehendaki, dan tidak Allah kasih pada orang yang Allah kehendaki. Jemaah Jumat hamba Allah yang mulia, bahwa kita beragama Islam, bahwa kita beriman pada Allah, ini nikmat yang kalau kita miliki, kita mesti ucapkan Alhamdulillah, merasa bahagia dan beruntung. Kenapa? Lihatlah, bahkan orang tua Nabi pun tidak selalu, tidak mesti memilih hidayah iman. Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, Khalilullah, satu dari dua nabi yang sangat Allah cintai setelah Nabi Muhammad SAW, yang namanya dibaca, didoakan dalam setiap selawat kita ketika solat. Nabi Ibrahim, kekasih Allah, yang dari masa mudanya sampai meninggalnya penuh dengan keimanan dan amal soleh. Tapi bapak tercintanya, orang tua tersayangnya tidak memeluk agama Islam. Bapak terkasihnya yang sangat dia cintai
tidak menerima hidayah iman. Bapaknya Azar sampai wafatnya meninggal dalam keadaan kafir. Hidayah ini juga tidak mesti dan tidak selalu diperoleh oleh bahkan anak seorang nabi. Nabi Nuh alaihissalam punya anak Kan'an, anak tersayang, anak terkasih. Tapi anak nabi ini pun ternyata tidak diberi hidayah iman. Sampai ia ditenggelamkan, anak Nabi Nuh tidak beriman. Bahkan hidayah ini juga tidak diberikan pada bahkan istri seorang nabi. Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak beriman. Istrinya justru kafir. Istrinya justru memusuhi agama Allah. Istri seorang nabi pun ternyata tidak selalu diberi hidayah iman. Demikian halnya dengan paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, paman tersayang yang dari kecil menyayangi beliau, dari kecil mendidik dan membesarkan beliau, mengajarkan beliau berdagang, mengajak beliau ke Syam dan ke Yaman, menikahkan beliau dengan Khadijah, membela beliau dari ancaman kafir Quraisy. Jasa Abu Thalib sungguh sangat luar biasa. Kecintaan pada Nabi alangkah istimewa, dan pembelaan beliau untuk agama Islam juga sudah terbukti. Habis fisiknya, habis hartanya untuk menolong agama. Tapi Abu Thalib sampai wafat tidak memeluk agama Islam. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Lalu Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguh pamanmu Abu Thalib yang menyayangimu, yang mencintaimu, membelamu, melindungimu, dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, tidak beragama Islam. Di mana tempatnya nanti? Di mana tempat kembalinya nanti ketika di akhirat?" Apa jawab Rasulullah SAW? Huwa fi dhahdah minan nar. Pamanku yang mencintaiku, menyayangiku, membesarkanku, membelaku, melindungiku, tapi dia tidak beragama Islam, dia berada di neraka yang paling ringan. Yang mana siapapun yang masuk ke neraka yang paling ringan itu mendidihlah otak di kepalanya saking panasnya. Teman-teman hamba Allah yang mulia, seorang Abu Thalib yang sangat mencintai Rasul, membela beliau, hanya karena tidak beriman, tidak berhak masuk surga. Karena itu, bahwa kita alhamdulillah beriman, bahwa kita beragama Islam, orang tua kita juga beriman, istri kita, anak-anak kita juga beriman. Itu saja mesti membuat kita bersyukur, tak henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah dari hati yang paling dalam, bahwa kita diberi oleh Allah nikmat terbesar, yaitu iman dan Islam. Teman-teman hamba Allah yang mulia, lalu tugas kita adalah, dan ini tugas terberat seorang kepala keluarga, apa itu? Mengupayakan sampai mati anak-anaknya tetap beragama Islam. Berupaya agar istrinya sampai wafat tetap dalam keadaan beriman. Berupaya agar orang-orang yang dia cintai sampai wafat tidak meninggalkan hidayah Islam. Inilah yang dimaksud oleh Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat, jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jasa terbesar seorang ayah bukanlah memberi anaknya makanan dan pakaian. Perjuangan terbesar seorang ayah bukanlah membuat anaknya memiliki pendidikan dan kemampuan. Tapi jasa terbesar seorang ayah adalah menjaga agar keimanan anaknya tidak dilepaskan. Andai orang tua kita
andai istri kita, andai anak-anak kita, andai keturunan kita dan orang-orang kita cinta tetap beriman sampai mati, tidak meninggalkan Islam sampai wafat, insya-Allah Allah janjikan dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21, wallazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyatahum. Orang-orang yang beriman, anaknya beriman, keturunannya beriman, kami akan pertemukan nanti mereka di syurga. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, inilah mimpi kita, bahawa kelak kita bertemu lagi dengan mendiang orang tua kita di syurga. Inilah mimpi kita, bahawa kelak kita berjumpa lagi dengan saudara-saudara kita yang sudah tiada di syurga. Inilah yang menjadi harapan kita, bahawa kelak nanti kita dan anak-anak kita dan istri kita bertemu lagi di syurga. Syaratnya jangan sampai tinggalkan iman. Syaratnya jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Haqqa tuqatih, benar-benar bertakwa. Serius, sungguh-sungguh, jangan main-main. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ya Rasul